Oke. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Baik, Guru. Baik. Ya. Baik. Terima kasih sudah bergabung di pembelajaran kita, walaupun lewat media online, tapi kita tetap semangat. Masih semangat ya? Belum Semangat, sarapan, Pak. semangat, Pak. Belum sarapan, Pak. Ya, Pak ya. Aduh, ya, Pak Wayan. ya harus makan ya, ya harus makan ya. Biasa, Pak ya. Wayan itu belum sarapan 2 kali, Pak Guru. Oke. Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita memulainya, sebaiknya kita memohon rahmat dan penyertaan dari Tuhan kita. Maka saya meminta Valeri boleh memimpin teman-teman dalam doa, tapi doanya menurut kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Izinkan saya memimpin. Amin. Terima kasih Valeri sudah memimpin kita dalam doa. Semoga kita diberkahi pada hari ini. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi jaringan pada tumbuhan. Tentu saya rasa kalian masih ingat karena diskusi waktu itu sangat hidup, sehingga anak-anak masih, menurut saya masih fresh tentang jaringan pada tumbuhan. Nah, pada hari ini anak-anak kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu melalui model pembelajaran discovery learning. Peserta didik dapat menganalisis keterkaitan antara struktur sel dan jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan dan dapat menyajikan dengan baik data hasil pengukuran struktur jaringan dan organ pada hewan-hewan dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, kerjasama, kejujuran dengan tepat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, silakan masuk ke Google Classroom yang telah saya bagikan, dan saya sudah posting untuk daftar hadir. Ya, untuk daftar hadir silakan mengisi. Bagi anak-anak silakan mengisi daftar hadir pada saat ini ya. Sambil kalian mengisi daftar hadir, anak-anak mengisi daftar hadir, saya ingin bertanya kepada kalian. Pada pembelajaran kita pada saat lalu, masih ingatkah kalian tentang sel? Anton, coba Anton, sel itu apa? Baik Pak, sel itu unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup Pak. Ya, benar sekali Anton. Coba Matilda katakan, kumpulan sel itu apa? Kumpulan sel jaringan Pak. Oh ya, jaringan. Jadi kita bisa tahu bahwa jaringan itu adalah kumpulan sel. Yori, kalau jaringan itu apakah hanya kumpulan sel tapi mempunyai fungsi yang berbeda atau mempunyai fungsi yang sama? Silakan Yori. Kayaknya beda-beda Pak, saya enggak tahu Pak. Oh ya, jadi belum tahu ya Putu ya. Coba Muslihatun, kira-kira jaringan itu selnya mempunyai fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda? Kalau menurut saya sama dia, Pak. Sama ya. Nanti kerjasama. Oke. Menurut saya Pak Guru. Baik, baik Muslihatun. Jadi jaringan itu adalah kumpulan sel yang mempunyai fungsi yang sama. Pada hari ini kita akan belajar tentang jaringan dasar pada hewan. Salah satu, tapi baru salah satu. Nanti kita sambung pada pertemuan berikut. Ya, salah satu jaringan dasar pada hewan adalah jaringan epitel. Nah, apa itu jaringan epitel? Bagaimana bentuknya?
di mana kita mendapatinya, dan bagaimana fungsinya, kita akan belajar pada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, saya sudah mengupload pada Google Classroom pada kelas kita. Di situ ada beberapa media untuk kita belajar. Yang pertama yaitu saya kirimkan link YouTube sebagai stimulus, ya. Setelah itu saya juga sudah mengirimkan LKPD serta media ajar, ya. Jadi nanti saya tunjukkan pada kalian Google Classroom kita, ya. Mohon perhatikan dengan baik. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Sudah, ya. Nah, sudah. Kalau sudah, di situ ada absen, silakan mengkliknya dan isi, ya. Nah, setelah itu di sini ada beberapa materi. Ada link untuk jaringan epitel dan modul tentang jaringan epitel. Nah, saya jelaskan sedikit mengenai LKPD ini, ya. Nah, mohon diperhatikan dengan baik. LKPD ini, ya, bacalah petunjuk pada LKPD itu dengan baik. Nah, untuk stimulus, anak-anak bisa mengklik tautan video YouTube, ya. Setelah anak-anak menonton video YouTube, maka buatlah beberapa pertanyaan di sini sesuai dengan apa yang belum anak-anak mengerti atau yang harus ditanyakan, ya, pada problem statement. Setelah itu anak-anak, ya, kalau sudah mengumpulkan pertanyaan itu, maka bisa mencari informasi-informasi dari link-link yang di atas maupun dari modul yang telah Pak berikan. Setelah itu, anak-anak juga bisa mengisi tabel di bawah ini. Ada beberapa gambar yang saya sudah berikan. Di situ ada nama jaringan, terus ciri-ciri dari pengamatan gambar. Pada tabel ini dituliskan ciri-ciri dari gambar yang anak-anak lihat itu, bagaimana ciri-cirinya, ya. Yang dimaksud ini ciri-ciri daripada sel yang menyusun jaringan tersebut. Setelah itu sesuai dengan hasil studi pustaka, anak-anak tuliskan ciri-ciri. Nah, bandingkan keduanya ini. Apakah sama sesuai ciri-ciri yang kalian dapat dari gambar dengan ciri-ciri yang dihasilkan dari studi pustaka. Oke, saya persilakan ke Google Classroom, ya. Kita diskusi banyak di situ. Oke, anak-anak, bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Diskusi kita di forum sudah sangat bagus. Saya minta boleh mempresentasikan hasil diskusi kalian pada forum, ya. Nah, siapa yang bisa presentasikan? Saya Pak. Oh, foto. Bagus, Ya. silakan foto. Bagus, Saya silakan. mau presentasikan, ya. Oh ya, sudah. Ya, ini dari diskusi kelompok kami. Jadi ada beberapa macam epitel, tidak hanya satu epitel itu, ada berbagai macam. Dari bentuknya, yang pertama ada epitel yang pipih selapis. Nah, epitel ini letaknya di daerah-daerah yang biasanya terkait dengan fungsi untuk pertukaran zat. Terima kasih Putu, berikan tepuk tangan buat Putu, tepuk tangan kita buat Putu.
Ya, utuh dengan teman-temannya ya, yang dalam kelompok. Oke, anak-anak, materi kita, kalau tidak ada lagi pertanyaan, materi kita sampai di sini.